Halo, perkenalkan kami dari kelompok 13 dengan anggota aku Fadil Muhammad Rafi 135 18079. Saya Riki Gunawan, NIM 235121004. Dan saya Vincent Joel Sinatra dengan NIM 235211025. Oke, di sini kami bakal mempresentasiin hasil case study MVCH ya sebagai tugas manajemen informasi B IF 5031. Pertama, untuk IR diagramnya. Ya, jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang IR diagram untuk kasus MVCH. Pertama-tama itu ada entity person. Entity person ini dispesialisasikan lagi ke dalam 4 bentuk, yaitu employee, volunteer, physician, dan juga patient. Untuk employee-nya sendiri itu dispesialisasikan kembali menjadi 3, yaitu nurse, technician, dan juga staff. Untuk volunteer itu terdiri atas, maksudnya di-supervise lagi oleh suatu entitas yang bernama supervisor, sedangkan untuk physician itu sendiri juga memiliki supervisor dan juga employee. Sedangkan untuk entity patient itu memiliki berbagai macam entitas lagi, yaitu ada resident dan juga outpatient. Dan untuk patient sendiri hubungannya dengan physician itu, physician responsible for patient dan juga mendiagnosis patient. Dan untuk patient juga mempunyai treatment. Setiap patient itu mempunyai record treatment gitu, sedangkan untuk patient juga bisa mengkonsumsi item atau obat. Dan juga di sini di MVCH itu ada care center. Care center itu memiliki bed, dan setiap care center itu memiliki berbagai macam bed, jadi hubungannya tuh one to many. Sedangkan yang menjaga care center itu adalah employee. Bisa ke atas. Jadi employee itu works at care center. Terus yang in charge-nya untuk care center itu adalah nurse, dan juga membuat record. Demikian untuk IRD-nya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang relational schema. Yang pertama adalah untuk person ini memiliki primary key berupa ID, dan untuk semua entitas itu memiliki primary key berupa ID. Untuk person ini memiliki name, street, city, state, ship, birth date, phone, dan sebagainya yang bisa digunakan untuk informasi dari semua orang, baik itu employee, staff, patient, maupun nurse, dan juga technician, dan juga volunteer juga. Untuk patientnya sendiri ini berhubungan dengan insurance. Jadi patient ini memiliki insurance. Demikian. Untuk selanjutnya, buat selanjutnya aku bakal jelasin tentang create table dan insertion datanya. Jadi ada sintaks script create database untuk ngebuat database-nya. Kemudian untuk nge-create table itu pakai sintaks create table, nama tabelnya. Kemudian di dalam itu ada field yang berhubungan dengan tabel, dengan entitas tersebut. Kemudian kalau kita mau set foreign key itu jadi pakai sintaks constraint ya. Ini nama constraint-nya, kemudian foreign key ini nama local field-nya, kemudian dia nge-refer ke foreign key-nya. Misalkan ini employee ID itu nge-reference ke person ID yang dimiliki oleh table person gitu. Oke, kurang lebih untuk create table seperti itu. Untuk hubungan antar entitasnya mungkin sudah dijelaskan di
di bagian sebelumnya ERD dan relational schema. Kemudian ada insert datanya dengan sintaks insert into, nama tabelnya, kemudian ini values-nya. Values-nya ini harus kalau kita mau spesifik ya, berarti ini kita harus nambahin field-field yang ada di tabel tersebut, dan ini analog indeksnya dengan nilai values-nya. Kemudian untuk tabel yang ID-nya itu udah serial, yang incremental yang seperti ini, itu kita nggak perlu nambahin lagi values untuk ID-nya gitu. Selanjutnya aku bakal ngejelasin tentang query di yang bagian pertama. Oke, di sini kita ambil beberapa contoh soal aja. Yang pertama itu yang nomor A, ini diminta mengembalikan daftar nurse yang sertifikasinya adalah RN gitu. Jadi di sini kita ngambil field yang sesuai dengan apa yang diminta, yaitu identifier, ID, name, email, dan nomor teleponnya. Kemudian di sini kita ngejoin tabel nurse sama tabel person. Tabel person ini untuk dapetin person, ID, name, sama email dan phone, karena nggak disimpan di nurse. Kemudian kenapa harus dijoin sama nurse? Karena kita harus nge-query record yang sertifikasinya adalah RN, yang mana disimpan di tabel nurse. Kemudian selanjutnya ini ada untuk menunjukkan hasil pengukuran dari pasien pada suatu tanggal tertentu, misalkan 13 September, yang mengembalikan ID dari pasien, kemudian berat pasien dan data-data lain yang berkaitan dengan pengukuran tersebut, serta ID nurse dan nama nurse-nya. Di sini select field yang berkaitan dengan yang ditanya gitu. Kemudian di sini ngejoin record dengan person, terus kita samain nurse ID sama person ID-nya. Kemudian kita nge-query yang date time-nya sesuai dengan soal yang di atas, dan patient ID-nya juga sesuai dengan yang diminta gitu. Dalam hal ini patient ID-nya dibuat 3, kemudian date time-nya yang 9 September 2021. Oke, misalkan soal lain di sini ada diminta ID, nama, alamat, dan nomor telepon dari setiap employees, physician, volunteer, dan pasien dari rumah sakit tersebut. Kemudian kita harus mastiin setiap record ini cuman muncul sekali gitu, karena kemungkinan ada aja gitu yang ngerangkap. Di sini kita ngambil person ID, name, sama nge-concat street, city, state, sama zip code-nya, karena dia minta address lengkapnya, sementara yang disimpan itu terpisah gini. Kemudian di sini kita nge-query dari tabel person. Di sini udah kelihatan tuh, ini hasilnya ya, hasil dari query-nya. Kemudian selanjutnya mungkin bisa Kak Riki yang ngejelasin untuk query yang bagian 2. Nah, baik, saya akan menjelaskan untuk query yang bagian advance. Nah, di sini kan ada diminta list of orders and youngest employees. Jadi di sini kami tuh nge-select person, kemudian mendapatkan X dari umur dari personnya ini, dari birth date-nya, kemudian dari person ini kami inner join dengan employee. Nah, dari sini kami untuk mengambil nilai max sama min-nya, kami menggunakan query max dari umurnya itu, kemudian kita di-or-kan dengan minimal dari X untuk mendapatkan umur yang paling minimum. Kemudian lanjut ke soal yang nomor bagian 4. Nah, di sini ada diminta apakah ada work unit yang lokasinya di satu lokasi, di mana jika iya maka akan menghasilkan true, jika tidak akan menghasilkan false. Nah, di sini kami query-nya itu pertama kami select facility dan floor-nya, kemudian kami pakai query case untuk kita ngecek apakah dia convert facility-nya sama dengan 1. Jika iya maka akan di return true, jika bukan 1 maka return false. Nah, kemudian dari situ kami group by dari facility
per floornya dan ya order by floornya juga buat ngambil count dari facility-nya. Kemudian didapatkan kalau apa ya, jika dia 1 maka hasilnya di return jadi true. Nah kemudian lanjut ke yang soal nomor yang terakhir, yang bagian J. Di sini diminta apa ya, the current number of nurse, technician, and staff member per work unit. Nah, di sini kami itu apa ya, untuk kami select dari work unit ini sebagai work unit name. Kemudian, nah dari di sini kami apa ya, ngambil count nurse ID-nya untuk jumlah nurse yang ada di work unit tersebut. Kemudian count technician ID-nya buat ngambil apa ya, jumlah teknisiannya. Kemudian count staff ID-nya buat ngambil jumlah staffnya. Kemudian dari ya kami dari tabel work unit ini kami lab join dengan nurse, kemudian lab join juga dengan technician, kemudian lab join juga dengan staff, kemudian di group by berdasarkan work unit name-nya. Kemudian didapatlah apa ya, jumlah nurse, technician, dan staff per work unitnya. Nah selanjutnya dilanjutkan ke database performance tuning. Nah, dan jadi selama melakukan query tentu saja terdapat beberapa kayak apa ya, query-nya berjalan dengan lambat atau kurang optimal. Nah, dalam perbaikan query ini kami melakukan materials view untuk apa ya, untuk bagian tabel, untuk bagian employee, physician, nurse, technician, staff, dan supervisor-nya itu untuk menyimpan hasil join dari employee, physician, nurse, technician, staff, dan supervisor tersebut dari tabel person untuk menghasilkan waktu proses yang lebih cepat. Contohnya kami melakukan optimasi pada query berikut ini, yang query the list of nurse yang who are certified as RN. Nah query awalnya kan kami select person ID, SID, name, email, phone from tabel nurse-nya dan di inner join dengan tabel person-nya. Kemudian di apa ya, di apa ya, where di mana sertifikatnya sebagai RN. Nah, di sini didapatkan execution-nya itu kan 0,138 milisecond ya. Nah, setelah itu kami melakukan materials view dengan cara create materials view nurse as, select bintang from public nurse as N, di inner join dengan public person sebagai P-nya. Kemudian ya. Nah, dari hasil materials view ini kami melakukan select nurse ID dari hasil materials view itu tadi, kemudian melakukan where sertifikatnya RN. Nah, didapatkanlah execution-nya itu 0,07 milisecond. Jadi berdasarkan hasil analisis dengan experience analysis tersebut didapatkan bahwa dengan menggunakan materials view maka query akan berjalan lebih cepat. Selain itu juga kami melakukan indexing untuk apa ya, performansi tuning database ini dengan cara kami melakukan indexing terhadap sertifikat dari nurse dengan cara kami melakukan query create index ya ini kemarin data nurse index on nurse certificate. Kemudian setelah kami query-nya itu kami jalankan select person ID as person, kemudian name, email, phone-nya from public nurse ya di join dengan person-nya, kemudian ada serangan dari sertifikatnya sama dengan RN. Nah, dari hasil indexing ini didapatkanlah execution time-nya itu 0,06 milisecond, di mana lebih cepat. Nah, dari experience analysis tersebut didapatkanlah bahwa query tersebut berjalan lebih cepat dengan menggunakan indexing daripada menggunakan query yang tanpa indexing. Mungkin sekian dari kelompok kami untuk menjelaskan bagian tugas besar ini. Ya, atas perhatiannya terima kasih.